Gereja Sitri Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Biarlah rohmu menyala-nyala. Kalau Bapak Ibu membaca sepintas seperti itu tanpa melihat konteksnya, tanpa melihat bahasa aslinya, tanpa mempelajarinya, saudara bisa jatuh kepada pemahaman bahwa yang Paulus bilang adalah semangat. Bukan itu yang Paulus maksud. Yang Paulus maksud adalah terjemahan yang lebih masuk akal, yang lebih bisa diterima, yang disetujui oleh banyak sarjana Alkitab adalah nyalakanlah api Roh Kudus di dalam hatimu. Sebab dalam penderitaan, dalam tantangan, dalam kegagalan, dalam kesibukan di karirmu, kalau api ini tidak dijaga, dia bisa padam. Kalau api ini tidak dijaga, engkau akan tinggalkan. Kalau api ini tidak engkau kipas, lama-lama engkau suam-suam kuku. Lama-lama hal-hal rohani menjadi tidak begitu menarik, sebab tarikanmu hanya kepada bisnis, profesi, karir, dan cuan. Tahu cuan? Lalu sudah bilang yang penting cuan, tapi bagaimana dengan hati? Masih menyalahkah Roh Kudus di sana? Masih dia pimpinkah hidupmu? Masihkah suaranya jelas terdengar? Masihkah dia bisa menguasai hatimu? Masihkah dia diberi ruang dan tempat untuk memimpin hidupmu? Mengapa demikian? Sebab di pasal 18 Paulus lalu bicara serius tentang Roh Kudus. Dia bilang engkau telah dipenuhi oleh Roh Kudus, engkau telah dipimpin oleh Roh Kudus, engkau telah hidup di dalam Roh, engkau tidak bisa lagi hidup di dalam daging. Engkau adalah bait Allah, tempat Roh Kudus diam di dalam kamu. Engkau harus beroperasi di titik ini sambil menjelaskan secara praktis. Paulus mengingatkan, hati-hati dalam mengejar cita-cita, mimpi, karir, profesi. Jangan sampai api itu padam. Nasihat yang indah. Jangan sampai engkau menghabiskan waktu di hidupmu mengejar, karena Bapak Gembala dan firman Allah bilang rajin deh kotong gas dari malam sampai pagi, dan saudara pulang kelelahan. Tidak ada waktu buat doa, tidak ada waktu buat penyembahan, tidak ada waktu buat firman Allah, tidak ada waktu untuk refleksi dan evaluasi, tidak ada waktu untuk memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk bicara dan mengingatkan kepada engkau sudah sejauh mana engkau melangkah dan apa yang sudah engkau lakukan. Itu hanya bisa dilakukan kalau api itu masih menyala. Bapak Ibu Saudara, kita semua orang Pentakosta karismatik, kita tahu bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Ada saatnya suaranya lembut dan dia menyadarkan saudara, injak rem sedikit. Kalau dia bicara, engkau tidak dengar, dia bisa pakai musim di hidupmu untuk menghentikan sedikit langkahmu, untuk engkau beri waktu duduk di hadirat Tuhan. Saya suka ada seorang teman, saya suka sekali istilah yang dia bilang ciptakanlah hand rem di hidupmu. Kalau ada momen di mana engkau tahu engkau terlalu cepat, engkau tahu engkau bisa lupa diri, engkau tahu engkau bisa kebablasan, usahakan ada sistem di hidupmu di mana engkau tarik hand rem itu dan izinkan Roh Kudus bicara di hidupmu. Engkau bisa mengejar sesuatu dan hidupmu habis di situ. Engkau mengejarnya dan engkau tidak mengizinkan Roh Kudus bicara. Roh Kudus menegur, Roh Kudus memimpin, bahkan Roh Kudus bicara pun engkau tidak mau dengar, sebab pengejaran kepada ambisi lebih besar dari nyala api Roh Kudus. Kalau hari ini api itu mati, kalau hari ini api itu redup, kalau hari ini api itu mulai suam-suam kuku, engkau dan saya yang tahu. Dan kalau dia bicara, maukah engkau ambil momen itu dan berkata, Roh Kudus, tolong saya, biarlah api itu terus menyala di hati saya. Demikian renungan Soul Care dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.